Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Atika. Saya mahasiswa dari Universitas Islam 45 Bekasi. Hari ini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu PKH, yaitu saya akan menjelaskan tentang permasalahan lingkungan. 1. Permasalahan sungai yang tercemar. Selama 5 tahun belakangan ini, setidaknya 64 dari 470 daerah aliran sungai mengalami kondisi yang kritis. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti limbah industri yang terkandung berbagai macam zat kimia di dalamnya, limbah domestik seperti limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke sungai, dan limbah pertanian, dan masih banyak lainnya. Dampak dari pencemaran air sungai, yaitu terjadinya banjir air sungai, timbulnya berbagai penyakit dari mikroba patogen, sungai menjadi kumuh dan tidak sedap dipandang, dan berkurangnya ketersediaan air bersih. Untuk mengatasi permasalahan ini, tentu saja dibutuhkan kerjasama antara pihak pemerintah, masyarakat, serta pelaku-pelaku industri. Pihak pemerintah wajib untuk memberlakukan aturan bentuk penyimpangan sosial baik bagi industri maupun masyarakat, agar jangan sampai membuang limbah di sungai. Masyarakat pun harus sadar mengenai pentingnya air sungai untuk kehidupan. Selain itu, pihak pemerintah juga perlu mengatur pembuangan yang baik agar limbah-limbah industri tak mengalir ke sungai-sungai setempat. Yang kedua, yaitu kerusakan hutan. Masalah lainnya yang cukup besar di Indonesia adalah mengenai kerusakan hutan, mulai dari penebangan liar, penggundulan hutan, hingga baru-baru ini terjadi yaitu pembakaran hutan menjadi penyebab dari kerusakan hutan yang ada. Tentu saja, jika hal ini dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan berkurangnya kawasan hutan di Indonesia yang berakibat pada ketidakstabilan ekosistem. Dampak dari kerusakan hutan. Kerusakan hutan bisa menyebabkan tanah menjadi tandus, sehingga akan sulit dipergunakan untuk bercocok tanam. Untuk mengatasi kerusakan hutan ini, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Solusi untuk jangka pendeknya tentu saja adalah penegakan hukum yang harus dilakukan. Hal ini sangat penting untuk mencegah kegiatan ilegal logging dan hal-hal lainnya. Kegiatan pembangunan yang dilakukan perlu memperhatikan lingkungan setempat, penanaman kembali hutan-hutan yang telah rusak. 3. Banjir. Fenomena ini sudah sering terjadi di Indonesia. Bahkan di kota-kota besar sendiri pun sudah menjadi aktivitas rutin yang harus dihadapi. Bahkan tak hanya pada musim hujan, pada musim kemarau sekalipun banjir bisa saja terjadi di beberapa wilayah. Hal ini dikarenakan perkembangan wilayah Indonesia yang menyebabkan sistem pembuangan air yang salah dan tidak adanya penjagaan pada daerah aliran sungai. Dampak dari banjir. Bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalur transportasi. Untuk mengatasi ini, pentingnya peran pemerintah yang mengelola pembuangan air agar tak menjadi masalah di kemudian harinya. Selain itu, peran aktif dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan sangat dibutuhkan. Itulah beberapa penjelasan yang saya dapat jelaskan tentang permasalahan lingkungan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.